kakiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Tonton sampai habis ya. Museum Mandiri buka dari Selasa sampai Minggu dan tutup setiap Senin dan hari libur nasional. Mereka buka dari jam 9 pagi dan tutup jam 3 sore. Harga tiket masuk ke Museum Mandiri mulai dari Rp5.000 untuk umum dan Rp3.000 untuk pelajar, mahasiswa, atau nasabah Bank Mandiri. Untuk ke museum ini, kita bisa menggunakan transportasi umum loh. Kita dari halte Cipulir naik Transjakarta dan berhenti di CSW. Kita ke stasiun MRT yang ada di CSW dan naik MRT dengan tujuan ke Bundaran HI. Setelah itu, kalian ke halte Bundaran HI dan naik TJ untuk ke kota. Ini adalah kasir Cina, berfungsi untuk melayani transaksi perbankan nasabah Tionghoa pada masa kolonial Belanda. Ruangan ini dibuat karena banyak orang Tionghoa yang berbisnis dan bertani, sehingga bank menyediakan kasir khusus untuk mereka. Kasir ini menunjukkan kepandaian etnis Tionghoa dalam menghitung uang dan pada masa itu dipekerjakan di ruangan ini. Oh, my life is falling apart. Alat mendeteksi uang palsu umum disebut money detector atau alat deteksi uang palsu. Alat ini biasanya menggunakan sinar UV untuk memeriksa fitur keamanan uang kertas, seperti nomor seri dan tinta khusus yang hanya terlihat di bawah sinar ultraviolet. Pray for you all the time. If I could be. Mesin hitung uang logam dulunya digunakan untuk menghitung dan menimbang uang logam dalam jumlah besar secara efisien. Mesin ini berfungsi penting di kasir atau teller untuk memproses transaksi tunai, seperti menghitung setoran nasabah, sama seperti mesin hitung modern yang digunakan sekarang. First Like ini merupakan buku laporan neraca dan perhitungan laba rugi pada tahun 1875 oleh perusahaan Nederlandse Handel Maatschappij. Tidak hanya melaporkan keuangan di Batavia, namun juga di kota-kota besar lainnya seperti di Singapura, Yokohama, hingga Paramaribo di Suriname. Pencetak cek yang juga dikenal sebagai mesin cetak dulunya digunakan untuk mencetak dokumen perbankan penting seperti cek dan surat berharga lainnya pada masa lalu sebagai bagian dari operasional bank. Kegunaan utama mesin tik adalah untuk mengetik teks secara mekanis pada selembar kertas untuk membuat dokumen profesional seperti surat, memo, dan laporan. Mesin ini memungkinkan penulisan yang lebih cepat dan profesional sebelum era komputer dan masih digunakan dalam beberapa aplikasi khusus seperti notaris karena tidak dapat dimanipulasi, sehingga menjaga keaslian dokumen. Mesin hitung manual digunakan untuk menghitung objek secara fisik seperti menghitung jumlah barang masuk dan keluar di gudang, menghitung uang tunai, menghitung jumlah pelanggan, atau dalam proses belajar matematika.
Kalkulator analog dipergunakan bagian operasional perbankan, gunanya untuk melakukan penghitungan dan bisa mengeluarkan struk kertas. Surat saham dari koleksi Museum Bank Mandiri dulu memiliki fungsi ekonomi, seperti bukti kepemilikan dan investasi. Selain juga berfungsi sebagai surat berharga seperti kwitansi, cek, dan obligasi untuk transaksi bisnis pada masanya. Surat-surat ini menjadi bukti sejarah kegiatan perbankan dan perdagangan pada periode kolonial Belanda yang kini dikoleksi oleh museum tersebut. Buku besar berfungsi untuk mencatat setiap transaksi keuangan. Buku ini berisi laporan keuangan bulanan termasuk perkiraan debit dan kredit, serta transaksi terkait perdagangan seperti perkebunan dan komoditas. Selain itu, buku ini juga mencatat aktivitas keuangan dari agen-agen lain di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Padang, dan Anyar. 각자의 영혼이 바르고 덧칠 되어 발이 닿을 만큼 Brankas digunakan untuk menyimpan uang, dokumen berharga, dan surat-surat penting. Koleksi brankas ini berasal dari bank-bank pendahulu Bank Mandiri, berfungsi untuk mencatat setiap transaksi keuangan. Stempel emboss digunakan sebagai tanda keabsahan dan legalitas dokumen penting pada masa lalu, mirip dengan fungsi stempel notaris, serta sebagai penanda pemilik atau pengesahan pada dokumen resmi seperti sertifikat dan ijazah. Stempel ini tidak menggunakan tinta dan menghasilkan cap yang timbul, 3 dimensi, sehingga memberikan kesan mewah dan lebih sulit dipalsukan. Empat jenis e-money Bank Mandiri yang umum adalah Mandiri e-money, Mandiri e-talk card, Mandiri Indomaret Card, dan Gas Card. Keempatnya memiliki fungsi pembayaran non-tunai, tetapi dengan sedikit perbedaan pada kerjasama penerbitannya, seperti Mandiri e-talk card untuk Jasa Marga dan Gas Card untuk Pertamina. Kartu debit Mandiri adalah kartu pembayaran yang terhubung langsung ke rekening tabungan atau giro nasabah untuk melakukan transaksi tunai atau non-tunai. Mandiri Kartu Kredit adalah fasilitas kredit dari Bank Mandiri yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan transaksi pembelian dengan cara berhutang yang kemudian ditagih setiap bulan. 모두 함께 모여서